Biasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk UKP PBG 2024. Oke teman-teman, kali ini dari My Channel akan membahas keluh kesah dari teman-teman semua yang bertanya-tanya mengapa nilai tryout kami itu rendah gitu ya teman-teman ya. Sudah menggunakan teknik yang sudah pernah kita bahas ya, sesuai dengan pemahaman di modul PMM, ternyata setelah diaplikasikan ke dalam bentuk soal ternyata masih saja nilainya rendah gitu ya. Oke, kali ini untuk menyikapi hal tersebut kita akan buat soal jawaban ya. Tentunya jawaban, dan kita akan menggali pola pikir dari pembuat soalnya. Kira-kira kenapa jawabannya seperti itu ya. Kita masih berkutat di SJT dulu di 15 soal. Kita kemarin sudah pernah bahas 5 soal ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita mulai dari nomor pertama. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik tersebut merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru BK, tentu Anda ingin membantu siswa ini, namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan menjalani dua tugas tersebut dengan optimal? Ini pertanyaannya adalah teman-teman, ini dengan optimal. Coba teman-teman perhatikan di kasus pertama. Ini ada peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Yang menjadi guru BK tentunya adalah Anda sendiri gitu ya. Jadi ini hal yang urgent ya, hal yang sangat penting, vital. Yang kedua juga penting, yang harus juga dikerjakan ya. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, kita lihat dulu yang opsi C, menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa dan memintanya untuk menangani masalah. Padahal ini permasalahan psikologis ya. Permasalahan psikologis itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang tua. Maka ini jawaban yang tidak benar. Saya ini tidak mungkin jawaban tertingginya kan gitu. Itu menurut sistemnya begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman lihat yang ini, yang D. Kita juga kasih silang itu karena mendahulukan penugasan dari sekolah, mengabaikan hal tersebut, artinya mengabaikan hal yang pertama tadi, yang terhadap peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Ini tidak mungkin gitu ya. Kemudian yang kita perlu anulir lagi jawaban yang opsi A. Mengikuti penugasan dari sekolah meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi. Coba teman-teman lihat bahwa penugasan dari apa namanya itu pekerjaan psikologi, pekerjaan bimbingan itu tidak bisa dilimpahkan kepada guru lain teman-teman ya. Meskipun itu pada BK lain karena tidak tahu akar permasalahannya. Ya. Jadi yang A ini tidak mungkin. Ini. Berarti jawabannya tinggal B atau E. Yang B itu meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Yang B ini mewakilkan sekolah dengan guru lain yang untuk mengikuti TPPK. Yang E ini menunaikan tugas dari sekolah, menjadwalkan pengadaan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapi dan mencari jalan keluar. Ini kalau kita menggunakan jurus lama ya, jurus yang sudah kita pelajari dari modul-modul PMM, ini maka jawabannya E ini teman-teman. Dan saya juga berpikirnya begitu. Ini jawaban E, tapi saya pastikan teman-teman kalau menjawab E skornya rendah. Iya. Saya pastikan skornya rendah. Nah, ini teman-teman memang dua-duanya terpenuhi, memenuhi tugas dari sekolah, oke. Kemudian yang kedua menjadwalkan untuk pengadaan percakapan pribadi, ini masih tahapnya, lihatin teman-teman. Agar memahami penyebab masalah yang dihadapi, artinya ini masih proses mencari solusi dari permasalahan pertama, kepercayaan diri siswa itu masih mencari solusi. Belum tahu tindakan apa yang dilakukan, masih mencari solusi. Sementara yang B, ini dilihat ini. Fokus memberi kesempatan presentasi sederhana, artinya sudah melakukan, tahu, ya. Kemudian karena berjuang dengan kepercayaan dirinya, diberikan pujian, diberikan motivasi, ditingkatkan semakin kompleks. Ini benar-benar permasalahan satu itu diselesaikan sedini mungkin, sebaik mungkin. Sementara untuk tugas TPPK itu kan memang karena ini hanya perwakilan sekolah, maka kita bisa mewakilkan kepada orang lain, bisa dipindah tugaskan ya.
Maka jawaban terbaiknya di opsi B, teman-teman. Kalau teman-teman jawab opsi B, skornya tinggi. Dan saya sudah melakukan percobaan untuk jawaban dari Mas Channel ini keseluruhan ya. Nanti kita tetap akan tampilkan yang 15 soal itu semuanya pada satu video ini. Kalau teman-teman uji cobakan itu kira-kira jawabannya di skor 70. Nah, itu paling tinggi itu. Kita sudah mumet ya, kira-kira bagaimana mendapatkan skor 75-nya ini agak berat. Kita sudah coba berkali-kali gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler, artinya program tambahan pengayaan ya. Sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan lancar adalah titik-titik. Ini teman-teman lihat ini. Tujuan dari program kokurikuler baru itu adalah meningkatkan keterampilan literasi baca, tapi ada permasalahan, ada problem. Ini menuntut program ini terlalu menuntut, tidak sesuai kurikulum utama. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lihat opsi pilihan gandanya A itu mengabaikan kekhawatiran orang tua dan tetap melaksanakan sesuai rencana. Ini jelas tidak mungkin ya. Ini kan kira-kira kalau kita sederhanakan gini, ada program yang menimbulkan kekhawatiran orang tua, program tersebut memberatkan, tidak sesuai kurikulum, apa yang kita lakukan? Ya. Kalau yang A mengabaikan kekhawatiran orang tua terhadap tetap melaksanakan sesuai rencana, tidak mungkin juga. Yang B mengurangi beban tugas, ini lumayanlah mengurangi beban tugas dalam program yang mengakomodasi keluhan orang tua. Yang C memberikan pilihan tugas, ini kelihatannya bagus. Yang D mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan mendapatkan masukan dari mereka. Yang E menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Kalau menggunakan metode lama, ya sebagaimana yang dulu pernah dibahas dari Mas Channel itu, D ini jawaban terbaik. Tapi ternyata setelah dimasukkan, itu skornya rendah teman-teman. Skornya malah rendah. Maka kita lihat ya, cara berpikirnya dari sistemnya seperti apa. Kalau ada program yang menimbulkan kekhawatiran orang tua, memberatkan, tidak sesuai kurikulum, maka hal yang paling bisa mengurangi dampak itu adalah opsi E. Menghapus program. Kalau yang A itu malah tetap dilaksanakan, tidak mungkin. Yang E ini yang paling bagus. Kalau sekedar B mengurangi beban tugas itu pasti di bawahnya memberi pilihan tugas. Yang C lebih tinggi dari yang B. Yang paling optimal itu adalah yang E, dihapus programnya saja. Itu justru malah skornya tinggi gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman milih D malah skornya rendah, meskipun saya yakin bahwa teman-teman semua pasti setuju jawaban terbaiknya D, tapi ternyata tidak demikian. Di sistemnya begitu, kunci jawaban sistemnya begitu ya. Next, Anda merencanakan kegiatan kelompok dengan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada hari pelaksanaan listrik di sekolah mati sehingga komputer tidak dapat digunakan. Respon Anda adalah, nah ini kalau yang ini masih sama ya dengan pola kita berpikir. Nah kemarin kita sudah bahas ya, untuk jawaban yang ini adalah opsi D. Kalau menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia tidak mungkin. Nah, kalau mengajarkan materi yang lain bisa saja, membatalkan proyek, memberi tugas kelompok secara berkelompok bisa, menunda proyek juga bisa. Tapi yang jawaban terbaiknya pasti opsi D. Ini kelihatan ya. Artinya kreativitas Anda dalam membuat pembelajaran tetap kondusif meskipun ada halangan itu yang paling penting. Next berikutnya, Anda diundang sebagai peserta dalam upacara sarasehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Sarasehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Nah, sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini. Yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut adalah titik-titik. Dan ini, soal ini juga menjebak teman-teman. Ya menjebak atau kuncinya tidak pas atau kita sendiri yang tidak memahami jawabannya. Nah, kalau kita kemarin bahas itu jawaban terbaiknya pasti opsi E. Kemarin kita sudah pernah bahas ini kunci jawabannya yang ternyata setelah dimasukkan dalam sistem itu skornya rendah sekali.
Kemarin kan jawabannya yang menyampaikan pengalaman pribadi itu artinya Anda itu sudah siap. Kesiapan, sudah punya pengetahuan luas, sudah pernah melakukan, sudah melakukan tindakan, sudah mengevaluasi, kemudian berbagi. Nah, berbagi ini kan tingkatannya tinggi sekali, tapi setelah dimasukkan skornya rendah. Itu apakah soal kunci jawaban dari simulasinya itu benar atau tidak, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Nah, maka kita lihat, coba anggap saja bahwa soal-soal di simulasi itu benar jawabannya, maka kita harus analisa ini. Kalau kita lihat opsi yang ini A, ini kita silang. Kenapa? Menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. Ini apalagi ya, pandangan sudah, ini pandangan pribadi ya. Kalau yang lihat menyampaikan pengalaman pribadi, ini yang dibagikan adalah pengalaman pribadi. Yang D itu menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca, ini pandangan pribadi. Kemudian yang B itu menyampaikan hasil observasi teman, itu berarti pengalaman dari teman. Yang C itu menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. Kajian pustaka itu berarti kan orang-orang yang sudah melakukan dan sudah ahli di bidangnya kan gitu. Ya, pengalaman dari ahli. Maka jawaban terbaiknya di opsi C teman-teman. Itu menurut sistemnya begitu. Nah, kita ikuti saja sistemnya begitu. Next, soal berikutnya, Bu Minca adalah guru bahasa Inggris. Bu Minca bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mapel tersebut. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data, pemahaman ilmiah siswa, namun Bu Minca khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat mata pelajaran bahasa Inggris, tujuan utama mata pelajaran bahasa Inggris kurang jelas. Apabila ada Bu Minco, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini masih sama, teman-teman. Ini pola pikirnya masih sama, kita sudah pernah bahas ini. Ya, dari A sampai E ini yang paling bagus adalah kolaborasi, gitu ya. Berkolaborasi untuk merancang proyek, mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulisan laporan dalam bahasa Inggris. Ini masih bagus lah jawabannya. Skornya tertingginya tetap di C. Tidak terlalu berbeda ya. Next, berikutnya, sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan tidak etis, mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang Anda lakukan adalah, ini juga sama, masih sesuai dengan perkiraan kita. Ya, jawaban terbaiknya di B. Ya, kalau yang fokus nama baik sekolah berarti mementingkan kepentingan sekolah, tidak mementingkan korban juga. Jadi A tidak mungkin. Opsi D itu fokus pada pemulihan pengatasan trauma, sementara nama sekolah bagaimana tidak dipikirkan, kan dua-duanya penting. Kemudian yang E ini fokus pada penyebab agar peristiwa serupa tidak terjadi. Nah, akibatnya juga tidak ditangani, maka ini juga salah ya, pilihan yang salah. Kemudian apalagi yang C menutup-nutupi, tidak mungkin lagi. Jadi, maka jawaban terbaiknya pasti melakukan investigasi. Ini masih sama gitu ya. Skornya paling tinggi di B. Soal berikutnya, di sekolah TNB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru IPS, terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter, tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antara dua kelompok tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi itu? Jadi status Anda itu guru muda, melihat bahwa ada guru senior dan guru muda lainnya, teman Anda, itu sedang terlibat konflik gitu ya. Maka yang bisa Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat jawaban kemarin ya, ini juga agak mengacau ya. Kita kemarin itu memilih jawaban yang C, mengembangkan program mentoring. Ternyata skornya tidak tinggi, teman-teman. Itu kenapa? Karena di situ ternyata itu status Anda adalah guru muda. Jadi guru muda itu tidak punya kewajiban untuk mengembangkan program. Yang punya
kewajiban membangun program ya pimpinan unit instansi. Yang C tidak mungkin. Ya. Jawaban terbaiknya adalah yang D, teman-teman, mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mirna dengan guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Artinya apa? Yang jadi fokus di sini permasalahannya adalah antara Bu Mirna dan Pak Salim dan lain-lainnya itu. Jadi fokus ke situ saja. Kalau yang E mengabaikan ketegangan, tetap fokus pada tugas masing-masing, itu juga rendah nilainya. Kalau yang A melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah, mengambil tindakan yang diperlukan, ini skornya lumayan tinggi, tapi bukan yang paling tinggi. Yang B mengadakan rapat yang dihadiri oleh staf pengajar, mendiskusikan masalah dengan mengambil keputusan bersama. Mengadakan rapat itu bukan tugas Anda juga. Skornya juga rendah. Maka jawaban terbaiknya ya opsi D ini. Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang, sementara pada saat yang bersamaan Pak Fadil mendapat undangan dari MGMP dan anak Anda mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai pagi. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini sama dengan nomor 1, tapi kita lihat opsi pilihan ganjilnya agak berbeda. Kita lihat opsi A, mengantarkan anak tersebut ke sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, lalu menghadiri rapat MGMP walau terlambat, dan meminta kerabat untuk mendampingi anak tersebut. Jadi ini fokusnya, kalau ada, ini kan permasalahannya 3 ya, mendampingi anak, kemudian mengajar, kemudian di situ MGMP. Nah kalau yang A, ini mendampingi anak diwakilkan kepada kerabat, ini bisa, tetap bisa jalan, mengajar jalan. Kemudian rapat MGMP juga ikut walaupun terlambat. Nah, rapat MGMP ini statusnya adalah sunnah ya, tidak terlalu penting ya. Penting tidak penting ya, tidak terlalu urgent. Artinya boleh terlambat. Kalau yang tadi adalah koordinasi dinas, maka tidak bisa terlambatkan, tidak bisa. Yang A ini bagus sekali. Yang B meminta izin kepala sekolah untuk menghadiri rapat MGMP, meninggalkan kelas sebentar, mendampingi anaknya di lomba warnai. Ini berarti fokusnya lebih utama rapat MGMP dan lomba mewarnai anak. Tidak mungkin ya. Yang C itu menyusun jadwal pengganti, D menyusun jadwal pengajar. Ini saya pikir dulu kemarin jawabannya D. Bisa diotak-atik jadwalnya, tapi ternyata tidak, teman-teman. Bahwa mengatur jadwal itu bukan wewenang kita. Ya, kita tidak bisa mengatur jadwal seenak kita. C dan D tidak mungkin jawabannya. Kemudian yang E meminta izin kepada kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MGMP, fokus mengajar dan mendampingi anak. Ini bagus nilainya, tapi lebih bagus yang A, karena yang A ini tiga-tiganya terpenuhi. Yang E tidak demikian. Gitu ya. Bedanya yang tadi di nomor pertama, di nomor awal-awal yang video sebelumnya, itu tidak ada keterangan bahwa anak bisa didampingi dengan kerabat. Anda sendiri yang harus melakukan, maka nanti kalau ada seperti itu kasusnya jawabannya yang E. Nah, sementara yang A ini ternyata ada kerabat yang bisa mendampingi. Maka jawaban terbaiknya di opsi A. Saya sudah coba, ini jawaban terbaiknya di A. Next, Pak Heri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melapor ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Pak Heri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan siswi tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Heri menanyai Anda sebagai sesama guru perihal tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah tidak. Anda itu artinya dimintai suatu pendapat oleh Pak Heri yang punya kasus seperti itu. Nah, teman-teman lihat ini, yang saya garis merah ini. Nah, situasi ini menjadi situasi yang isu yang cepat sekali tersebar. Maka hal pertama yang Anda lakukan yang paling cepat adalah Anda segera melakukan klarifikasi untuk menghentikan isu itu. Ya, kita lihat opsi pilihan gandanya. Mengingatkan Pak Heri tentang pentingnya menjaga jarak profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Ini saya kira juga jawabannya A. Ternyata A ini skornya juga rendah, teman-teman ya. Kalau saya hanya mengingatkan, rendah. Yang B menyarankan Pak Heri untuk berbicara dengan siswi-siswi, menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini lebih bagus. Ini karena klarifikasi dengan siswa. Yang C menyampaikan dukungan kepada Pak Heri dan menyarankan agar tidak perlu khawatir. Ini
Tidak mungkin. Ya, ini jawabannya malah membelasokkan ya artinya. Yang D, menghindari terlibat dalam masalah tersebut, mengatakan kepada Pak Eri bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Tidak mungkin juga. Yang E, memberitahu Pak Eri bahwa sebaiknya dia mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi. Klarifikasi pertama itu kepada siswa atau kepada atasan? Maka jawaban terbaiknya di opsi E, teman-teman. Atasan dulu yang diklarifikasi. Biar atasan itu bisa meredam isu-isu itu. Atasan berhak tahu terhadap apa yang terjadi dulu, bukan ke siswanya. Nah, jawaban terbaiknya di opsi E. Bu Vina, merupakan guru baru dipindahkan ke sekolah lain. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Bu Vina dalam menghadapi situasi ini? Yang A, menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus belajar lebih keras agar bisa menyamai teman-temannya lebih cepat memahami. Berarti ini memberikan motivasi. Lumayan ya. Yang B, mengadakan diskusi dengan seluruh kelas menemukan metode belajar yang nyaman untuk semua peserta didik. Ini masih dalam tahap mencari metode. Skornya pasti tidak langsung tidak tinggi, karena ada yang lebih tinggi biasanya berupa langsung tindakan. Tidak, masih dalam proses mencari. Yang C, mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya. Ini good ya, kolaborasi. Yang D, membagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka, memberi materi berbeda sesuai tingkat kemampuannya masing-masing. Jadi ini pengelompokan homogen. Yang E, mengabaikan perbedaan tersebut. Tidak mungkin jawabannya kalau diabaikan. Jawabannya kalau tidak C, yang D. Tapi kalau yang benar itu yang C. Ya, yang C. Karena yang D ini biasanya kalau kita mengelompokkan siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda, di situ di opsi pilihan gandanya kan kemampuan akademiknya berbeda, maka kita harus melakukan pembagian kelompok dengan heterogen. Siswa-siswa yang pintar dan siswa-siswa yang bodoh itu dicampur gitu ya, supaya terjadi kolaborasi. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Kita mulai dari nomor pertama. Anda adalah seorang guru IPS SMP yang memiliki satu orang anak yang bersekolah di PAUD. Nah, hari ini Anda memiliki jam mengajar dari jam 7 sampai jam 9.30. Nah, selain itu Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada jam 8, sedangkan pasangan Anda dinas keluar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan dari 1 sampai 7 ini teman-teman. Nanti kita akan bahas. Dan ini yang menjadi fokus dan tidak dinyana ya. Kemarin dari Majalah itu membuat konten dan nilainya ternyata tidak terlalu bagus. Karena kita berpedoman pada etika profesi. Ternyata tidak demikian teman-teman. Ya, saya ulangi lagi karena ternyata tidak demikian. Menurut kunci jawaban dari tryout itu tidak menggunakan etika profesi. Yang jelas ini teman-teman harus melihat urgennya bisa diganti apa tidak gitu ya. Yang pertama teman-teman lihat ini jam mengajarnya jam 7 sampai jam 9.30. Kemudian Anda akan dibenturkan dengan hal kedua, yaitu Anda harus mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan. Yang ketiga, Anda harus mendampingi putra Anda atau anak Anda untuk lomba menari, karena di situ memang tidak ada opsi dilimpahkan kepada orang lain. Istri Anda juga keluar kota. Jadi satu-satunya yang menjadi tumpuan dari anak Anda harus mendampingi itu Anda sendiri. Jadi ini ada dua hal teman-teman yang menjadi fokus. Kalau pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan itu jelas wajib datang. Mendampingi anak tidak bisa diwakilkan ya, karena di situ tidak ada keterangannya. Istri Anda tentunya di luar kota, tidak bisa kan? Jadi mendampingi anak itu tidak bisa dialihkan. Pertemuan ke dinas tidak ada perwakilan, harus Anda sendiri. Dua-duanya harus Anda sendiri gitu ya. Gitu ya. Sementara mengajar Anda juga harus mengajar. Tiga-tiganya ini tuh dianggap urgent teman-teman. Dianggap hal yang penting, tidak bisa dipisahkan dengan etika profesi, harus kerjaannya dulu yang paling utama. Tidak demikian gitu teman-teman. Cara berpikirnya ternyata begitu. Menurut kunci jawaban dari simulasi gitu ya. Oke, kita lihat karena di situ mendampingi anak itu tidak bisa dialihkan, kemudian pertemuan ke dinas tidak bisa tidak Anda ya, artinya Anda harus ikut ke pertemuan ke dinas, maka kita harus pilih kira-kira opsi alternatif yang bisa kita pilih. Yang pertama kita lihat, satu, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda
dan mendampinginya saat lomba, mendampingi hal yang penting. Karena mulainya jam 8, maka Anda harus mendampinginya gitu ya teman-teman. Ini kita kasih centang, ini karena hal yang urgent. Kemudian yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai sekolah. Tidak hanya mengantar teman-teman, karena tidak ada opsi yang lain. Istri Anda juga keluar kota, tidak ada kerabat di situ yang bisa digunakan gitu ya, tidak bisa digunakan untuk mendampingi dan lain-lain. Maka ini yang kedua, ini tidak mungkin ya. Yang ketiga, melakukan pembelajaran IPS jam 7 sampai jam setengah 10. Ini kalau etika profesi, kita sebagai pekerja profesi harus mengutamakan pekerjaan utama kita mengajar jam 7 sampai jam 9.30. Itu kalau pakai etika profesi. Tapi di sini tidak. Jadi ya kalau kita mulai mengajar jam 7 sampai jam 9.30, maka Anda tidak akan mendampingi anak Anda mengajar. Tidak akan mendampingi anak Anda dalam ikut lomba menari, itu ya tidak mungkin. Anda juga akan terlambat juga untuk mengikuti dinas ya. Koordinasi dinas itu tidak boleh terlambat teman-teman ya. Yang keempat, melakukan pembelajaran IPS dari jam 7 sampai 8.50. Artinya Anda juga tidak mendampingi anak. Padahal di situ keterangannya bahwa anak Anda itu harus didampingi, tidak bisa dialihkan gitu ya. Jadi ini tidak mungkin juga. Yang kelima, meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. Nah, ini kemungkinan yang bisa dilakukan hanya ini. Karena pertemuan di koordinasi, pertemuan ke dinas itu hukumnya wajib, kemudian mendampingi anak tidak bisa dialihkan, maka ini satu-satunya cara adalah menggunakan guru piket. Gitu ya. Kemudian yang keenam, mengikuti pertemuan koordinasi di dinas pendidikan jam 9 ini juga wajib, tidak boleh terlambat. Yang 7 tidak mungkin ya karena terlambat. Maka kemungkinan jawaban terbaiknya 1, 5, 6, dan saya sudah coba, ternyata jawabannya memang 1, 5, 6 gitu teman-teman ya. Oke, masuk ke soal SJT kedua. Ini juga nanti akan berbeda ya dengan cara berpikir kita dengan model lama itu tidak sama gitu ya. Coba kita akan bahas jawaban tepatnya seperti apa. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Ini berarti perbuatan amoral ya, tidak bermoral, melakukan kecurangan gitu ya. Kemudian peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapat nilai jelek maka orang tuanya akan memberikan hukuman. Berarti ini faktor penyebab ya, kekhawatiran seorang anak. Tindakan yang harus Anda ambil adalah titik-titik ya. Kita lihat opsi A, memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahasnya lebih lanjut. Ini kalau memberikan 0 itu bisa saja. Itu bentuk dari respon Anda terhadap suatu perbuatan yang curang gitu ya. Tapi di situ tidak membahas lebih lanjut, ini sebenarnya kurang gitu ya. Yang kedua, memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jeda, bisa juga. Karena perbuatan curang itu harus diberikan konsekuensi gitu ya. Yang ketiga, C, itu memanggil orang tuanya memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Ini berarti fokusnya ke penyebab. Mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi ini salah ya teman-teman. Kalau ada perbuatan yang amoral, perbuatan yang melanggar prinsip integritas, maka harus kita ingatkan. Tidak boleh ada pembiaran. Ya, jadi tidak mungkin jawabannya D. Yang E, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Ini bisa juga. Nah, kalau kita lihat dari A, B, C, dan E, A dan B ini bisa juga, tapi A lebih rendah lagi karena tidak membahasnya lebih lanjut. B dan C dan E ini yang paling bagus adalah C dan D. C dan E. Ya. Karena C dan E ini pola pikirnya sudah menggunakan level ketiga, level evaluasi. Yang C ini fokus pada evaluasi dari penyebab, yang E ini fokus kepada evaluasi tentang perubahan pikir. Jadi yang paling penting itu ini teman-teman. Fokus ke sebab mengapa siswa tersebut itu menyontek atau fokus ke pola pikir siswanya. Pola pikir siswanya kan keliru, melakukan suatu kecurangan untuk menutupi konsekuensi yang lain atau untuk menghindari konsekuensi yang lain. Itu kan jelas keliru. Nah, bagaimana cara kita memilih antara fokus ke sebab atau fokus ke pola pikir? Kita bisa menggunakan analogi sederhana seperti ini. Teman-teman kalau bisa membuat analogi sederhana seperti ini pasti bisa jawab kira-kira C dan E ini bagus yang mana. Nah, saya buatkan begini.
Seorang anak menyontek karena takut nilainya akan jelek jika tidak melakukannya. Apakah kita akan, nah ini pertanyaannya ya, apakah kita akan kalau fokusnya kepada sebab, maka apa? Pertanyaannya gini, apakah kita akan memastikan nilai siswa itu tinggi apapun hasil pekerjaan siswa? Kan tidak mungkin. Kan siswa tetap harus diberikan nilai sesuai dengan hasil pekerjaannya, hasil belajarnya. Itu ya. Jadi tidak mungkin fokus ke sebab, tapi memperbaiki pola pikirnya. Tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik yang harus belajar. Jadi jangan takut ke hukuman dari orang tuanya. Kalau dia takut terus kemudian melakukan kecurangan, itu kan suatu kesalahan. Harusnya kalau ada konsekuensi dari kedua orang tuanya karena misalkan nilainya jelek, maka dia harus belajar yang diperbaiki pola pikirnya, tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E, bukan opsi C, meskipun dua-duanya ini masuk ke level evaluasi. Itu ya teman-teman ya. Next, nomor 3, beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Jadi ini problemnya ya, kesulitan mengikuti pelajaran dan sering tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif ya. Jadi tugas Anda adalah mengetahui penyebab dan mencari solusi. Itu yang jadi fokus ya teman-teman ya. Nah ini berbeda dengan yang pembahasan kemarin dari My Channel yang jawabnya dulu itu ketika soal ini itu D. Nah karena kita fokusnya kepada pertanyaannya. Ternyata ini pemahamannya jauh lebih tinggi teman-teman, dan teman-teman tidak akan menyangka jawaban terbaiknya bukan yang D gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. Itu ya, ini jelas tidak pas gitu ya teman-teman ya. Memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas ini bentuknya tidak akan mengetahui penyebab masalah dan solusinya juga tidak bisa. Tidak mungkin tahu ini penyebabnya apa gitu ya. Yang B, memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. Kalau kita bahas motivasi, itu berarti kan suatu solusi ya, solusi dari suatu tindakan solusi karena faktor motivasi siswa yang rendah. Dia minatnya rendah atau motivasinya rendah. Jadi ini penyebabnya ada apa tidak? Ada, yaitu minat siswanya rendah atau motivasi siswanya rendah. Solusinya apa? Kasih motivasi. Itu ya. Jadi penyebab masalah dan solusinya ada. Yang B ini baik penyebab maupun solusinya ada. Yang C, memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. Tadi mengerjakan tugasnya aja banyak yang tidak tidak dikerjakan atau tidak mengerjakan ya. Kok diberi tugas yang lebih banyak, berarti ini tindakan tidak didasari atas evaluasi. Tidak tahu ya penyebabnya apa, tidak tahu ini. Ya, oke ya, kita lihat yang D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Jadi kalau D ini kan biasanya level 3 yang reflektif kan, biasanya kalau kita menggunakan teori yang lama. Kalau di soal-soal yang ini tidak demikian teman-teman. Tapi ini lihat ini. Kalau di D ini baru fokus ke mencari sebab. Sebab aja belum ketemu. Ya, masih mencari pola kesulitan, belum ketemu. Kalau yang B lebih bagus nilainya, kenapa? Yang B tadi sudah tahu sebabnya, sudah tahu solusinya. Sekarang kita lihat yang E, menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Jadi ini solusi, menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci itu kan berarti solusi, tindakan solusi. Nah sebabnya apa? Pemahaman materi. Jadi ini fokus ke ketidakpahaman materi. Kalau tidak paham materi, maka penjelasannya harus dibuat serinci mungkin, gitu kan. Kalau ketidakpahamannya tentang tugas harus didetailkan tugasnya. Jadi ini adalah solusi dari ketidakpahaman materi maupun tugasnya. Kalau kita lihat dari C dan E sesuai dengan narasi soalnya. Soalnya dilihat itu kesulitan mengikuti pelajaran
sering tidak mengerjakan tugas. Ini ada kesulitan mengikuti pelajaran. Jadi bukan masalah minat, bukan masalah motivasi, tapi masalahnya tidak paham tentang materinya. Jadi antara C dan E bagus mana? Yang E. Itu teman-teman. Berbeda. Jadi kalau kemarin itu video sebelumnya itu kalau fokus mengetahui penyebab ya paling bagus ya D gitu ya. Tapi ternyata yang D ini baru menemukan mencari sebab, belum menemukan mencari sebab gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti jawaban terbaiknya pasti opsi E. Oke, next soal berikutnya. Saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lain tampak terpengaruh oleh pernyataan Anda ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait hal ini adalah titik-titik. Oke, kita bacakan dulu ABC-nya. Yang A menggunakan kesempatan itu untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. Yang B menghentikan pembelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. Yang C mengabaikan komentar peserta didik tersebut dan Pak Arbes melanjutkan pembelajaran geografi sesuai modul ajar yang telah dibuatnya. Yang D meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. Yang E menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. Oke teman-teman, ini soal ini tergantung sudut pandangnya teman-teman ya. Di pertemuan yang lalu saya anggap bahwa soal ini adalah soal reflektif ya. Bagaimana kita merefleksikan pembelajaran kita. Kalau ada misalkan ada keluhan dari siswa, maka kita harus responsif. Menurut saya dulu gitu. Itu ya, ternyata di opsi kunci jawabannya tidak demikian teman-teman. Ternyata menginterupsi ini dianggap sebagai suatu gangguan teman-teman ya. Jadi pada soal ini sesuai dengan pola pikir dari pembuat kunci jawaban yang di UKPPPG ya, itu ternyata soal ini tentang gangguan. Jadi bagaimana Anda mengelola kelas jika terdapat gangguan. Dianggap bahwa interupsi kelas Anda membosankan, membuatnya mengantuk, ini dianggap gangguan. Nah, kenapa dianggap gangguan? Mungkin ini terlihat nih teman-teman ya, ada tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Jadi mulanya itu kondusif, tiba-tiba ada anak yang interupsi dan membuat seisi kelas itu agak gelisah. Gitu ya. Jadi kondisi kelas Anda itu jadi berubah dari yang kondusif menjadi tidak kondusif lagi. Itu dianggap seperti itu. Jadi tidak sama cara berpikirnya ya teman-teman ya. Nah, karena ini bagaimana Anda mengelola kelas jika terdapat gangguan, kita buat ini teman-teman ya. Solusinya adalah menangani gangguan secepatnya, mengembalikan suasana kelas agar kembali kondusif, itu cara jawabnya kalau menggunakan metode ini. Dan ini sesuai dengan kunci jawaban dari soal-soal UKPPG yang baru kemarin itu muncul gitu ya teman-teman ya. Nah, analoginya begini teman-teman, dianggap menginterupsi pelajaran, kemudian membuat peserta didik lainnya gelisah, itu dianggap sama dengan ini, soal ini. Jika Anda sedang mengajar di kelas, tiba-tiba ada siswa yang terletuk lucu, misalkan gitu ya. Nah, sehingga ketika Anda sedang mengajar, anak-anak menjadi ramai. Karena kelucuan dari anak itu dianggap berarti ada gangguan menyebabkan suasana kelas tidak kondusif. Itu sama ya. Jadi solusinya adalah menangani gangguan secepatnya, mengembalikan suasana agar lebih kondusif. Kalau kita lihat opsi A, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran yang mereka sukai. Artinya ini mengganggu pembelajaran ya. Jadi ada gangguan, tapi direspon gangguannya itu dengan lebih lunak. Kemudian B juga demikian. Ya, menghentikan pelajaran sejenak, meminta peserta didik itu menjelaskan, ini juga tidak benar. Kalau kita menggunakan teori bahwa ini sebuah gangguan. Yang C mengabaikan komentar peserta didik, melanjutkan pembelajaran, ini nilainya bagus malahan karena ada gangguan diabaikan saja. Tetap fokus ke pembelajaran, ya. Yang D meminta peserta didik untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi, ini juga lunak. Gitu ya. Yang E menegur peserta didik tersebut. Nah, karena teguran itu akan menghilangkan gangguan.
teguran ya, agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. Nah, ini bagus karena ini itu menangani gangguan secepatnya, mengembalikan suasana kelas agar kondisinya kembali kondusif. Jadi E-nya ini lebih bagus, paling bagus malah. Skornya 5 ada di E. Oke, next berikutnya Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang paling tepat yang dilakukan oleh Bu Eno adalah titik-titik. Nah, ini teman-teman, ini terkait karena saling berbisik-bisik ini ya. Jadi ini gangguannya tidak, ini kan satu kelas tidak ikut ya, tidak ikut terpengaruh ya, tidak mempengaruhi keseluruhan satu kelas gitu ya. Artinya ini adalah gangguan ringan teman-teman. Kalau yang tadi adalah gangguan berat, yang soalnya belumnya itu sampai satu kelas itu gelisah, itu gangguan berat. Kalau ini gangguan ringan. Bagaimana kita menangani, bagaimana kita mengelola kelas jika terdapat gangguan ringan gitu ya. Kalau gangguan berat kan segera ditangani sehingga kondusif lagi gitu ya. Kalau gangguan ringan bagaimana, yang paling efektif yang seperti apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik. Nah, ini berbisik ya, untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan. Jadi, ini bentuknya peringatan. Nah, kalau gangguannya ringan ya tidak sampai ke seperti ini ya, tidak sampai peringatan gitu ya. Yang C, berjalan mendekati peserta didik sambil terus menjelaskan lalu kepada mereka menggunakan isyarat non verbal. Misalkan pakai menutup ya, menutup mulut gitu ya, pakai isyarat non verbal. Ini bagus ya. Karena ini tidak mengganggu penjelasan guru dan juga sudah mengatasi, mengembalikan kondisi lebih kondusif gitu ya. Yang D, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan. Nah, memperingatkan ini ya, ini harusnya gangguan berat ya. Ini kan gangguannya ringan. Nah, yang E, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, menegur halus, lebih lumayan lah. Ya, jadi kalau dari kita lihat dari A sampai E ini, kalau ada gangguan ringan, misalkan hanya berbisik atau bercanda di antara dua peserta didik saja, tidak mengganggu peserta didik lain, itu nanti cukup menggunakan isyarat nonverbal. Jadi C ini nilainya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita itu bermanfaat untuk teman-teman semua yang kebingungan ya. Disclaimernya begini teman-teman, untuk jawaban yang diberikan dari My Channel baru menyentuh angka 70. Kita belum sampai ke 75. Bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba nilainya di atas 75 boleh dibagikan ke sini. Kita semua juga di sini baru belajar gitu ya, mencari bagaimana sih pola pikir dari pembuat soal ini seperti apa. Semoga dengan pembahasan kita ini membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan untuk uji UKPPWG 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.